Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu sidang jemaat, keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Kembali lagi pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi. Tapi sebelumnya itu, mari saya mengajak kita semuanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami bawa setiap ucapan syukur kami karena Tuhan begitu sangat baik bagi setiap kehidupan kami. Karena pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali lagi kami nikmati bersama dengan Tuhan semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulaikan aktivitas kami rindu Tuhan meluangkan waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan ini Tuhan merupakan pesan daripada Tuhan, dan ini membuat kehidupan kami Tuhan untuk lebih lagi mengenal Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga dapat menuntun setiap langkah kami, mengubahkan kami menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap untuk ditaburkan oleh benih firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Semua sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan kita yang terambil di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan di sini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini yaitu bertumbuh ke arah Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa di dalam suratan Efesus ini, atau di dalam kitab Efesus ini, di sini banyak berbicara tentang, atau banyak Rasul Paulus banyak menguraikan tentang gereja itu adalah tubuh Kristus, atau bisa digambarkan juga sebagai gereja itu adalah mempelai Kristus itu sendiri. Nah, dan ternyata kalau kita menggali lebih dalam lagi, terkhususnya pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 14-15. Ternyata di sana sebelumnya Rasul Paulus pernah menyampaikan kepada jemaat-jemaat pada waktu itu bahwa ada dua bahaya yang akan muncul dan mengancam jemaat-jemaat pada waktu itu. Yang pertama itu akan datang serigala-serigala yang ganas. Nah, maksud daripada serigala yang ganas ini adalah guru-guru palsu, atau ada ajaran-ajaran yang akan datang yang akan menyesatkan mereka. Dan yang kedua, bahaya yang akan mengancam mereka yang kedua, akan ada pemimpin yang dari dalam yang akan mengambil ahli dan menarik murid-murid serta jemaat-jemaat pada waktu itu. Nah, ini yang sebelumnya disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang berada di Efesus pada waktu itu sebelumnya. Nah, makanya ketika disampaikan itu, Rasul Paulus dengan bersungguh-sungguh juga dia menyampaikan kepada jemaat yang berada di Efesus pada waktu itu, ya ini pembacaan Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 14-15. Di situ Rasul Paulus dengan bersungguh-sungguh menyampaikan kepada mereka bahwa setiap orang itu percaya harus bertumbuh ke arahnya Kristus. Setiap orang percaya harus bertumbuh ke arahnya Kristus. Nah, ketika orangnya itu bertumbuh ke arah Kristus, maka sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diombang-ambingkan oleh rupa apapun. Nah, inilah yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada jemaat yang berada di Efesus dan para murid-muridnya juga pada waktu itu. Dia mau menyatakan bahwa hendaklah kamu itu, kehidupan kamu untuk selalu bertumbuh ke arah Kristus. Mengapa? Karena ketika mereka bertumbuh ke arah Kristus, mereka dapat bisa membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan juga suara Tuhan. Mereka akan lebih ketika mereka bertumbuh ke arah Kristus, level mereka itu akan semakin naik, bahkan mereka akan peka dengan suaranya Tuhan, mereka peka dengan suaranya Roh Kudus. Sehingga ketika ajaran-ajaran lain datang, yang mau mengganggu mereka, yang mau merongrong kehidupan mereka, mereka tidak dapat digoyahkan, mereka tidak dapat diombang-ambingkan karena mereka tahu tentang kebenaran, karena pertumbuhan mereka ke arah Kristus semakin sempurna gitu. Nah, dan kalau kita melihat di sini ya, Pak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kehidupan kita itu kita mau dengan sungguh-sungguh, kehidupan kita itu punya benar-benar rindu untuk bertumbuh ke arahnya Kristus, maka di situ ketahuan gaya hidup kita. Gaya hidup kita itu mengembangkan gaya hidup yang semakin hari semakin menyerupai seperti Kristus.
gitu. Nah, lantas bagaimana untuk kita dapat melihat apakah orang itu kehidupannya itu semakin hari semakin bertumbuh dalam Kristus atau tidak? Kita dapat melihat dalam beberapa hal. Nah, kita melihat di sini bagaimana kita dapat melihat orang yang semakin bertumbuh ke arah Kristus. Yang pertama itu kita dapat melihat di sini pikirannya akan semakin dipenuhi oleh kebenaran. Pikiran daripada orang ini akan selalu dipenuhi oleh kebenaran. Nah, kita tahu bersama Bapak Ibu ya, yang diberkati Tuhan. Landasan daripada setiap orang percaya itu, yaitu kepercayaan sendiri. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Di mana kita percaya bahwa Dia yang menarik kita dari dosa. Dia yang mengubahkan kita menjadi anak-anaknya. Bahkan Dia juga yang menyelamatkan kita. Kita percaya itu. Tetapi kepercayaan itu juga dibangun. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu dibangun atas dasar kebenaran. Gitu. Dibangun atas dasar kebenaran. Makanya daripada itu kehidupan kita itu diajarkan oleh firman Tuhan. Seperti juga ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kemah orang benar semakin mekar, kata firman Tuhan. Kemah orang benar semakin mekar. Yang artinya ketika kehidupan kita itu, pemikiran kita benar, maka apa yang kita kerjakan, baik itu aktivitas apapun yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan, apapun itu bentuknya, maka di sana akan semakin bertumbuh, akan semakin berkembang dan maju setiap pekerjaan kita. Kalau ketika pemikiran kita itu benar di hadapan Tuhan, benar seperti firman Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang bertumbuh ke arah Kristus, yaitu tangannya akan selalu siap untuk menolong. Tangannya akan selalu siap untuk menolong. Saya tidak tahu Bapak Ibu, saudara-saudari, saya tidak tahu kehidupan semuanya seperti apa, tetapi kalau misalnya masih ada dalam setiap kehidupan kita itu yang masih suka merongrong kehidupan orang, masih suka mengganggu kehidupan orang yang ada di sekeliling kita, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, bahkan menegur setiap kehidupan kita, tinggalkan setiap sifat-sifat yang seperti itu. Tinggalkan setiap kebiasaan-kebiasaan yang suka merongrong kehidupan orang lain, mengganggu kehidupan orang lain, yang mungkin yang dulunya kita seperti itu, kita diubahkan menjadi orang yang suka menolong orang, menjadi orang juga yang siap dan orang yang dipakai oleh Tuhan, seperti contohnya seperti Rasul Paulus. Dan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, belajar untuk jangan hanya mengejar kesuksesan semata-mata, tetapi belajar kehidupan kita itu supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, supaya kehidupan kita itu memberikan dampak, memberikan nilai-nilai positif bagi orang lain, sehingga orang lain dapat melihat bahwa Kristus ada dalam kehidupan kita, Kristus ternyata tinggal dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan kita boleh lihat di sini, inilah ciri-ciri orang yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus yang boleh kita jumpai di sana. Itu yang kedua. Dan yang ketiga di sini, orang yang bertumbuh ke arah Kristus, yaitu mulutnya akan selalu mengeluarkan kata-kata positif yang memberi motivasi dan membangun. Nah, orang-orang yang seperti ini, mereka bisa dapat mengendalikan lidahnya, bahkan tidak untuk melukai siapapun. Mereka berusaha untuk selalu melatih lidahnya supaya dapat menguatkan orang lain. Memang Bapak Ibu terlalu, untuk kita menjaga lidah kita, mungkin terlalu sukar untuk menjaga lidah kita, karena kadang-kadang sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita mungkin tidak seperti yang kita rencanakan itu terjadi, mungkin tidak yang seperti kita mau itu terjadi. Itu kadang-kadang seringkali membuat kedagingan kita itu muncul gitu, sehingga kita dapat melukai setiap orang lain. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita itu atau mulut kita harus memberi motivasi kepada orang lain, membangun kehidupan orang lain, bahkan menguatkan orang lain yang berada di sekeliling kita. Sehingga orang juga dapat melihat bahwa Kristus ada dalam setiap kehidupan kita dan mereka diberkati melalui cara hidup kita, cara kita berkata-kata, cara kita menyampaikan pendapat kita bagi kehidupan orang itu. Nah, maka dari semuanya itu kita boleh melihat ya, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan di atas semuanya itu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, jangan hanya sekedar jasmani kita yang bertumbuh ke arah Kristus, tetapi melainkan rohani kita juga pun harus bertumbuh di dalam Kristus. Puji Tuhan.
Nah, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan mari sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami mengucap syukur karena kebenaran firman Tuhan telah kami dengarkan, mengingatkan kepada kami, mengajarkan kepada kami untuk terus kehidupan kami bertumbuh ke arah Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus kami tidak mampu sendiri, oleh sebab itu kami perlu Roh Kudus yang memampukan kehidupan kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus untuk selalu menyertai setiap kehidupan kami sehingga kami Tuhan mencapai level pengenalan akan Tuhan lebih sempurna lagi, terlebih kehidupan kami Tuhan mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami Tuhan, orang dapat melihat bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan orang lain juga Tuhan dapat diubahkan melalui cara mereka melihat kehidupan kami Tuhan, karena Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kehidupan kami, dan setiap kehidupan kami Tuhan pada pagi hari ini, yang mungkin bekerja, mungkin ada yang melakukan aktivitas sidang jemaat yang berada di tempat ini, Tuhan berkati dan sertai selalu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau baik bagi kehidupan kami. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus saja. Haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpin